Okay, welcome back to our class, Pragmatics, and this time we will continue our previous lesson talking about the research in Pragmatics. Alright, previously we have talked about Chapter 1 and Chapter 2, Introduction, and also the Literature Review. Today we will talk about the research in Pragmatics from the point of view of this one, research methods. Or actually it's supposed to be research design, I guess. Okay, for this part, what we have to consider is there are some things that we have to include. And what are they? Let's make it simple. Here we have the content is minimum, yeah. The first one is the research approach, and then we also have research method, and then we have the subject or population, and then we have also the data collection, and then the last one is the data analysis. Okay, let's see and let's discuss about the first part, the research approach. So when we are talking about the research approaches, we have what we have in mind is that there is, ini yang sering kita pakai in our campus. The first one is qualitative. Okay, the examples is problems, implementation, techniques, steps, and etc. And then we also have the quantitative. Biasanya termasuk this one is ability, effectiveness, correlation, and achievement. Bagaimana sih membedakannya? It's a very simple questions actually. Now, if you are paying attention to this one, yeah, from these examples, sebenarnya kita bisa membedakan dengan cara yang sangat sederhana. Kapan research is qualitative and kapan research is quantitative. Sekarang kalau kita lihat yang di bawah sini dulu. Ability. Ketika kita mau mengukur ability, kita punya standar, dan standar itu biasanya berdasarkan tes ya. And then tes itu menghasilkan skor sehingga kita tahu ability-nya seapa. Kemudian when we are talking about effectiveness, misalnya effectiveness itu biasanya terkait dengan efektifkah atau tidak menggunakan sebuah media misalnya. Jadi ada pre-test, ada post-test, kemudian dilihat perbandingan angka tadi, kemudian dibandingkan apakah ada kenaikan angka yang signifikan atau tidak, right? And then we have correlation. Again, it's about number. Jadi seberapa besar angka korelasinya, kemudian achievement sama berapa sih skor terakhirnya dari sebelum dia belajar dan sejenisnya. And if we are paying attention, semua ini mengarah kepada one exact thing, number. Jadi yang namanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang research question, atau ketika kita punya pertanyaan penelitian research questionnya, itu menjawabnya atau bisa ditemukan jawabannya melalui angka. Itu yang namanya kuantitatif. Nah, yang kedua ada yang namanya kualitatif. Kualitatif ini adalah penelitian yang kita dapatkan dan kita bisa menjawab research questionnya itu berdasarkan data, berdasarkan fakta di lapangan. Tidak hanya bergantung pada angka. Misalnya ada kata problems, students problem in doing translation atau students problem in understanding a lecturer's utterance. Yang muncul nanti adalah masalahnya ada ini, dan ini, right? Tidak ada angka, tidak ada tes dan sejenisnya. Implementation, bagaimana sih proses penerapannya? So what we are saying is the process, right? Jadi bentuk yang kita hasilkan adalah bagaimana prosesnya. Jawabannya adalah jawaban dari research questionnya adalah prosesnya melingkupi bla 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 bla. Tidak ada angka lagi, right? Techniques, steps juga sama. Jadi when we are doing qualitative research, itu artinya penelitian kita itu mengarah kepada penelitian yang hasilnya itu berdasarkan kepada observasi sehingga menghasilkan atau yang berdasarkan pada fakta di lapangan, dan faktanya itu bisa didapatkan dengan cara observasi atau meninjau atau wawancara dan sejenisnya. Sedangkan yang kuantitatif kita harus mendapatkan angka supaya kemudian research questionnya itu bisa terjawab. That's it. Perbedaannya adalah angka. The next one is when we are talking about the research methods. The first one we have descriptive. Kalau tujuannya adalah untuk menggambarkan sebuah fakta atau menggambarkan sebuah fakta atau informasi yang nanti kita temukan when we are doing the research. Eksperimental kalau sifatnya adalah kalau kita mau menguji atau melakukan sebuah eksperimen, apakah misalnya metode A ini lebih bagus, atau misalnya guru yang mengajar dengan maxims of politeness itu lebih disukai siswa daripada yang mengajar langsung tanpa ada maksim-maksim itu misalnya. That's it. Kuasi eksperimental, nah ini yang kita pakai karena dalam ilmu sosial tidak ada yang namanya pengaruh murni karena treatment. Karena manusia adalah makhluk kompleks, so we are using quasi or quasi experimental karena ada hal-hal lain yang mempengaruhi, jadi tidak murni karena treatment yang kita berikan. Experimental ini biasanya terkait dengan sains.
Oke, the next one is correlational. Kalau yang kita ingin lihat adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. So, biasanya kalau kita ngambil adalah antara yang ini. Descriptive, quasi-experimental, or correlational. Now, sekarang let's talk about a subject or population. Subject or population. Now, if you are using qualitative, and then we are talking about subject, jadi nggak ada population dalam kualitatif. Population itu berlaku untuk kuantitatif, dan kalau dia punya population biasanya kalau agak banyak, and then we have the samples. Jadi samples itu adalah temannya population, dan population itu adalah haknya si kuantitatif. Jadi kalau you punya research, you tuliskan qualitative research, tapi di bagian isinya you sebutkan populationnya adalah bla bla bla, and then you are mismatching them. Yeah, that's it. Careful ya. Nah, contohnya adalah can be lecturers, can be teachers, can be students, seperti yang dibahas di materi yang sebelumnya. Remember, sample if you are using population, hanya untuk yang population, dan itu untuk kuantitatif. Okay, what about the data collection analysis? So here we have the data collections. Di dalamnya otomatis we have to provide the instruments. In our data analysis, kita harus include this one, the steps based on theory. Jadi jangan ngasal. Jadi kalau misalnya kualitatif, stepnya apa, kuantitatif, stepnya apa. It should be based on theory. Okay, so let's check it out. Here we have the example. Title, yang kemarin juga kita sambung, Directness in Pragmatics Online Learning. Okay, jadi directness dalam online learning kelas pragmatik. Subject adalah lecturer, kalau misalnya lebih dari satu. And then approach, of course, karena yang ingin kita lihat adalah bagaimana sih proses directness-nya atau penerapan directness dalam kelas pragmatik itu seperti apa. And then we have this one, qualitative. And then method, of course, we are using descriptive. And then collection, we are having observation and interview. Jadi kita melakukan observasi, kemudian yang kedua adalah by doing the interview kepada si dosen atau kepada mahasiswa. Kalau misalnya kepada mahasiswa, kita bisa menambahkan questionnaire kalau banyak misalnya, so we can use that one. And then instruments, of course, when we are doing observation and interview, we have recorder untuk observasinya, kita rekam. And then we have observation and interview guide. Jadi sudah ada instrumen yang sudah kita siapkan. Jadi observationnya itu kita sudah punya checklist apa sih yang mau dilihat. Nah, misalnya directness itu seperti apa saja. Nah, itu yang kemudian kita jadikan sebagai instrumen. Interview guide itu nanti akan berdasarkan observation. Dari observationnya kita misalnya menemukan guru atau dosen melakukan directness-nya itu tadi dalam beberapa hal. Misalnya satu dalam pertanyaan, dua dalam diskusi. Maka interview guide-nya yang pertama adalah apakah benar Anda menggunakan directness atau indirectness ketika melakukan atau menanyai siswa atau menjawab pertanyaan siswa, dan ketika didiskusi apakah benar Anda menerapkan, kemudian kenapa Anda menerapkan, misalnya seperti itu. Jadi interviewnya akan berdasarkan pada observation, dan observationnya disusun berdasarkan poin-poin observationnya disusun berdasarkan theory. Okay, what about the data analysis? Here we have the examples. Jadi kalau kualitatif biasanya kita menggunakan yang 5 ini. Jadi prepare and organize data. Jadi ketika sudah observation and wawancara, maka kita akan memprepare dan menyusun menorganize our data. Setelah itu kita mereview, kemudian mengeksplore datanya supaya ketemu directness and indirectness in the utterances. Setelah itu baru kita berikan kode-kode. Jadi kalau misalnya utterance 1, kita bikin U1 directness D misalnya, U1D atau U1 ID untuk indirectness misalnya. Lalu setelah itu baru kita kemudian berikan klasifikasi supaya lebih gampang. Jadi dari sini kita bisa menemukan kapan si dosen atau si guru misalnya menggunakan indirectness-nya. Jadi dari semua bagian tadi kita menggunakan klasifikasi, entah berupa klasifikasinya itu berdasarkan step pembelajaran misalnya pre-activities, while activities, atau post activities, atau berdasarkan subkategori misalnya exercise atau discussion atau sejenis-jenisnya. Nah, itu bisa kita gunakan berdasarkan step-step pembelajaran di dalam kelas, di kelas pragmatik tadi. Kemudian yang nomor 5 adalah present tense in a cohesive manners. Baru setelah itu kita susun rapi-rapi, barulah kita buat hasilnya, dan itu yang kemudian akan menghasilkan chapter 4 berdasarkan step-step yang sudah kita laksanakan tadi.
Okay, this is the last. So when we are having our discussion atau our research, endingnya adalah bagian di data analysis, present themes in a case manner, dan seterusnya itu akan kita masukkan di chapter 4 yang berupa finding dan discussion. Finding itu temuannya apa, discussion itu baru kita jelaskan kenapa temuannya itu seperti itu, kenapa guru melakukan seperti ini, kenapa dosen melakukan seperti ini, apa sih alasannya, itu masuknya di bagian discussion. Bagian findingnya, indirectness apa saja yang muncul. That's it. Lalu di bagian 5, chapter 5 adalah conclusion and suggestion. You can make it. Okay, that's all for our lesson today. Jadi setelah ini, you can try on your own, starting from unit part 1, introduction, and then literature review, and then the data research designs-nya. Okay, thank you and good luck.